Latar belakangnya. Sejak berdirinya Sentrum Kata Ketik Lota atau Pusat Pembinaan Pemuka Agama Katolik Lota pada 14 Juni 1967, pembinaan intensif tokoh umat telah menjadi primadona dari lembaga ini. Selama sebulan para tokoh umat disendirikan, didampingi dengan berbagai pembinaan rohani, liturgis, dan pastoral yang mereka butuhkan. Keberadaan fisik Wisma Lorenzo Lota sebagai pusat kata ketik yang berdekatan dengan Seminari Tinggi Pineleng menjadikan kegiatan ini semakin berkualitas karena dapat ditemukannya dosen-dosen terbaik keuskupan ini, bahkan di Pulau Sulawesi ini, yang menjadi narasumber pembinaan ini. Sementara itu, kebutuhan paroki-paroki diaspora akan adanya tokoh umat yang siap pakai dan berkemampuan untuk menjadi pemimpin dan pelayan gereja lokal sangat mendesak. Khususnya pemimpin dan pelayan yang memiliki kemampuan baik di bidang liturgi, di bidang pengetahuan iman maupun agama, di bidang pastoral, kepemimpinan, termasuk hubungan lintas iman atau agama dan budaya. Bapak Uskup Manado selalu menekankan bahwa sangatlah penting adanya seorang tokoh umat yang bukan hanya terampil memimpin liturgi, tetapi terutama yang mampu menjadi garam dan terang, yang mempunyai pengaruh positif di dalam umat maupun di tengah-tengah masyarakat. Keprihatinan dan harapan khusus Bapak Uskup ini menggarisbawahi urgensi, kemendesakan, dan peranan penting khusus pelayanan umat basis ini. Kapan biasanya kursus pelayan umat basis atau KPUB ini dilaksanakan? Biasanya pelaksanaan KPUB ini adalah 2 minggu sebelum Paskah sampai 2 minggu sesudah Paskah. Selama sebulan para peserta diasramakan untuk membangun sebuah komunitas doa, belajar, melayani sebagai satu keluarga besar, saudara bersaudara yang dipanggil, diberkati, dan bahu-membahu saling mendukung menjadi orang Katolik yang sejati. Kemudian siap menjadi rasul sesuai jiwa Sinode Gereja Universal, Communion, Participation, and Mission. Metode-metode pembinaan. Dalam kursus ini, metode pembinaannya ada berbagai bentuk. Kuliah mimbar, dinamika kelompok, kunjungan, games, outbound, rekoleksi, siara, sightseeing, sharing, diskusi, debat, kerja nyata atau kerja praktek, refleksi lisan dan tulisan. Ini semua adalah metode pembinaan. Sedangkan jam pelajaran akademik sebanyak 110 jam biasanya. 1 hari 6 jam pelajaran, 1 jam pelajaran 55 menit. KPUB ini dilaksanakan sejak dari tahun 1967. Pada tahun 2021 KPUB tidak dilaksanakan karena pandemi COVID-19. Tapi sebagai gantinya tim Komkat yang turun ke bawah ke daerah Sulawesi Tengah. Apa yang menjadi bahan-bahan pembinaan? Bahan-bahan pembinaan selama kursus atau KPUB ini adalah: pertama, inti iman Katolik, kepemimpinan jemaat, spiritualitas awam, sejarah gereja, hierarki gereja, sakramen permandian, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen imamat, sakramen perkawinan, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, liturgi sabda hari Minggu tanpa imam, liturgi orang mati, etiket dan sopan santun, introduksi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ibadat lingkungan atau di rumah, khotbah, varia Keuskupan Manado,
mengenal agama Islam dan oikumene, meditasi atau taise dan doa, musik liturgi, pengembangan sosial ekonomi, public speaking, kesehatan, mengolah hasil pertanian, persiapan perkawinan, administrasi, mengelola keuangan, pastoral anak, pastoral kaum muda, pastoral kaum bapak Katolik, pastoral wanita Katolik Republik Indonesia, dan kerja harian khususnya pada hari Sabtu. Siapa pengajar? Tim pengajar dari KPUB ini adalah tim komisi kata ketik, beberapa orang staf dosen Seminari Pineleng, Kuria Keuskupan Manado, tim komisi PSE, tim komisi liturgi, tim KKI, tim komisi kepemudaan, komisi kitab suci, tim KBK, tim WKRI, dan para suster DSY. Untuk pembiayaannya, KPUB ini diatur bahwa transportasi untuk datang bagi para peserta disediakan oleh pastor paroki atau stasi pengutus. Sedangkan uang jalan paroki tertentu, biaya konsumsi dan pembinaan atau kursus selama di Lota ditanggung oleh Keuskupan Manado. Ada beberapa hal menarik yang perlu kita lihat dalam proses kursus pelayan umat Basis ini. Di samping perluasan wawasan dan pengetahuan dalam berbagai bidang, para peserta dibina dan dilatih tentang kehidupan kerohaniannya lewat perayaan Ekaristi dan doa-doa setiap pagi. Amat menyolong bahwa kemampuan refleksi dan sharing mereka berkembang amat luar biasa dan mendalam. Pengalaman hidup tidak berlalu begitu saja, tapi dilihat lagi, diolah, dan dijadikan guru untuk perkembangan selanjutnya. Mereka mengalami kehadiran Allah lewat perayaan Ekaristi, lewat doa, lewat adorasi, dan bahkan meditasi atau taise. Karena pelaksanaan KPUB 2 minggu sebelum Paskah dan 2 minggu sesudah Paskah, maka mereka bisa mengikuti banyak perayaan, misalnya Minggu Palma, misa krismatis, siara ke Gua Maria di Seminari Pineleng, skolastikat MSc, Pranovis MSc, dan novisiat DSy. Dan pada pertengahan kursus biasanya mereka berwisata, sightseeing, mengunjungi Jalan Salib Suci Kelong, Biara Suster Karno, Seminari Kakaskasa, Gereja Salib di Kakaskasa, Seminari Agustinianum, dan Pusat Spiritual Gunung Tampusu. Kegiatan para peserta kursus biasanya padat. Sejak jam 6 pagi, mereka sudah mulai dengan ibadat pagi dan misa sampai jam 22 malam. Mereka berupaya membangun persaudaraan bagai kakak dan adik, saudara bersaudara. Semakin hari semakin kental, makin hari makin akrab. Persaudaraan ini tetap erat bersatu sebagai sesama pelayan Tuhan. Selama sebulan, para peserta telah berupaya menyiapkan diri untuk menjalani hidup mereka sebagai tokoh-tokoh umat yang siap menjadi pelayan umat lewat hidup yang dibaktikan, lewat pelayanan yang diberikan kepada gereja. Mereka menyadari bahwa doa terus-menerus adalah dasar hidup mereka. Mereka percaya bahwa dari doalah mereka hidup, dalam doalah mereka berbuah, dan bahwa dengan saling mendoakan, saling bertanggung jawab satu sama lain atas panggilannya masing-masing. Dengan adanya KPUB ini, diharapkan juga para pastor paroki sungguh akan mendapat tenaga-tenaga pelayan muda yang potensial, yang sudah semakin terampil dan terlatih untuk menjadi partner kerja yang kreatif, bersemangat, serta tulus dalam karya pastoral di paroki dan stasi mereka. Sekian. Bapa di dalam surga, terima kasih atas makanan dan minuman ini. Kami mohon berkatilah supaya menjadi kekuatan baru bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Putra dan Roh Kudus.